Halo, assalamualaikum buat teman-teman yang komen terus nanyain smartwatch barunya Eagle. Nih, saya langsung munculin keduanya di video kali ini. Yang pertama Tempo 3, yang kedua Tempo 3 Style atau Tempo 3 Style ya. Jadi ini perbedaannya udah kelihatan ya. Pertama dari bentuk layarnya, yang Tempo 3 doang itu square ya. Tapi tentu saja bentuknya nggak benar-benar square ya. Ini lebih ke rounded rectangle. Dan yang Tempo 3 Style ini rounded atau bulat ya. Dengan harganya terpaut sedikit saja, beda Rp70.000, lebih mahal yang Style ini. Yang ini dua-duanya bisa buat game ya katanya ya. Saya baca di infonya. Dan yang Tempo 3 Style ini gamenya ada dua. Sisanya sama-sama punya watch faces yang sangat banyak, 100 lebih, mungkin bisa di-download dari aplikasinya. Dan bedanya lagi adalah ukuran layarnya. Yang Tempo 3 ini 1,69 inci dan Tempo 3 Style ini 1,32 inci. Dan kerapatannya yang Tempo 3 ini 240 x 280 pixel, sementara Tempo 3 Style lebih tinggi kerapatannya ya, 360 x 360. Harganya Rp359.000 buat yang ini dan Rp429.000 buat yang Tempo 3 Style. Kamu suka yang bulat atau yang kotak? Silahkan pilih sendiri ya sesuai selera. Kemasannya seperti ini. Dan kita akan lihat highlight fiturnya yang ada di sini. Multi-sport step calorie and distance tracking. Oke ya, bisa buat ngukur aktivitas olahraga, terutama yang di luar ruangan. Bisa ngukur jarak juga selain kalori. Kemudian ada pengukuran body temperature tetap ada, ngukur suhu, kemudian heart rate dan juga oksigen reading. Jadi blood oksigen juga ada nih. Ini fungsi kesehatan yang mungkin sekarang ini lagi banyak dicari ya. Dan ada intelligent sleep monitoring serta pengingat buat notification dan incoming call ya, buat telepon yang masuk. Tapi sepertinya ini tidak punya loudspeaker, jadi tidak bisa jadi handsfree. Layarnya sudah tadi, layar berwarna dan Bluetooth 5.0 dengan waterproof rating IP67. Baterainya 200 mAh dan working time-nya 5-7 hari ya. Oke, bedanya apa dengan yang ini? Yang ini baterainya sedikit lebih besar, Tempo 3 Style ini 210 mAh, working time-nya sama 5-7 hari, sama juga waterproof rating-nya, beda di ukuran layar dan resolusinya, sama-sama Bluetooth 5.0, dan saya belum tahu aplikasi apa yang digunakan untuk pairing-nya di smartphone. Yang jelas akan saya install dulu dan kita lihat kelengkapan di dalam paket penjualannya. A few moments later. Oke, isi di dalam paket penjualannya sih standar aja ya. Seperti kebanyakan smartwatch, ada smartwatch-nya, sudah terpasang strap-nya warna hitam keduanya. Kemudian kabel atau dock charge-nya yang berbentuk dua pin magnetik di tengahnya ya. Dan dua magnet yang bulat ini buat melekatkan di body smartwatch-nya. Kemudian kartu garansi dan buku petunjuk. Tadi sudah saya baca, nama aplikasinya adalah David ternyata. Keduanya sama dan tinggal download di Play Store. Ukuran dari installernya itu sekitar 8,3 MB saja. Dan seperti biasa, setiap pembelian Eagle, kamu akan dapat gift voucher buat pembelian selanjutnya, diskon 10.000. Kamu boleh juga pakai kode diskon saya ini buat pembelian yang akan kamu lakukan. Dan link pembeliannya ada di deskripsi videonya ya. Satu lagi. Ada lagi nih, satu lagi kodenya. Silakan dipakai. Sambil nunggu pesawat lewat tuh ada suaranya. Oke, kalau sudah, sekarang saya mau memperlihatkan yang Eagle Tempo 3 Style dulu nih. Dengan layar bulatnya seperti ini. Oke, masih kelihatan bezel di antara layar dan pinggirannya masih lumayan ya. Mungkin sekitar 2 mm atau lebih sedikit itu. Dan punya dua tombol fisik di sisi kanannya ya. Kemudian ini bodinya bisa kelihatan tipis loh segini. Buat ukuran sebuah smartwatch ya, tipis banget, dan dingin suhunya. Artinya bodinya ini terbuat dari metal ya. Mantap nih, di harga Rp429.000. Dan ini adalah strapnya yang bisa dibilang cukup standar ya, cukup kalem. Strapnya tidak banyak aksen ataupun tekstur, polos. Nih pinggirnya aja rada sedikit beda listnya, lentur. Dan feels-nya di tangan juga lembut. Ya, tidak kerasa murahan, jelas. Dan ini juga gampang. Kalau mau diganti strapnya, tinggal cari yang ukuran ini biasanya 24 atau 22 ya, segini ya. Nih, lepasnya gampang, pasangnya lagi juga gampang. Dan dengan bentuk seperti ini, akan mudah buat cari strap penggantinya di toko jam atau ya di toko aksesoris smartwatch ya.
Dan seperti ini penampakan dari sisi bawahnya. Kamu bisa lihat di situ ada satu buah lingkaran warna silver atau warna chrome. Itu adalah biasanya sensor buat suhu tubuh ya. Jadi beda sensornya, beda banget yang buat suhu tubuh itu dibandingkan dengan sensor yang buat heart rate dan blood oxygen. 210 mAh baterai Eagle model Tempo 3 Style, inputnya 5 volt 1 ampere dan IP67 waterproof. Sekarang kita coba nyalakan Eagle Tempo 3 Style ini. Berharap ada baterainya. Oke, sudah mulai menyala. Ada logo Eagle-nya berwarna ya, kelihatan ya. Dan langsung masuk ke watch face yang pertama, seperti ini. Ada tanggal. Oke, gunakan tombol yang bawah ya buat menyalakan layarnya. Ada tanggal, ada heart rate, ada juga jam, kemudian jumlah langkah, kalori terbakar, dan jarak yang sudah ditempuh. Smartwatch tulisannya. Sama ini nih. Satu lagi adalah indikator buat perakiraan cuaca ya. Nanti kalau sudah connect ke smartphone harusnya udah muncul. Itu masih tanda tanya di situ. Kita swipe dari atas ke bawah, masuk ke menu pengukuran suhu tubuh. Dan ini bahasa Indonesia loh by default. Layarnya bagi saya kurang licin. Agak sedikit kesat ya. Kita back dulu aja. Kita lihat kalau dari kiri ke kanan, masuk ke menu lengkap. Back lagi, dari kanan ke kiri, masuk ke suhu. Kalau dari bawah ke atas, notifikasi. Kalau dari atas ke bawah, toggle. Tadi salah berarti ya. Yang suhu itu dari kanan ke kiri. Kalau dari atas ke bawah, lumrah seperti kebanyakan smartwatch itu masuk ke toggle. Dan ini ada theater mode. Jadi kalau di theater mode itu bisa dipakai pas kamu lagi nonton di bioskop ya. Dia akan redup cahayanya dan juga tidak bising, sehingga tidak mengganggu kenyamanan kamu menonton, dan juga kenyamanan para penonton lainnya di sekitar ya. Ada screen brightness, kecerahannya bisa diatur, tuh. Dan ada levelnya cukup banyak ya, mantap. Lalu ada setting, kemudian ini vibration bisa dimatikan juga, ada battery saving mode, dan ada torch mode. Ini sekali lagi bisa berguna di tempat gelap kayak bioskop. Misalkan kamu lagi nyari tempat duduk kamu lupa gitu. Diarahkan ke tiketnya biar kelihatan, oh seat kamu nomor berapa. Atau pas lagi nyari lubang kunci, di gelap-gelap, mau masukin anak kunci susah, bisa dibantu dengan ini ya. Kegunaannya cukup fungsional walaupun tidak akan terlalu banyak kegunaannya. Karena tidak seterang senter beneran ya. Nggak bisa buat ngejar maling, nggak bisa. Nyenterin yang ngejar maling tuh nggak akan bisa. Sekarang kita lihat kalau kita swipe dari kanan ke kiri, ini ada quick menunya. Pertama suhu, kedua adalah hari ini, aktivitas yang sudah dilakukan, rekapnya ya per hari. Ada jumlah langkah, kemudian kualitas tidur, dan ini apa nih yang paling bawah? Kalori sama heart rate. Oh ini exercise mode yang sudah dilakukan sepertinya ya. Kita swipe lagi dan ini info kesehatan. Ada heart rate dan blood oxygen langsung muncul ya. Lalu cuaca, dan ini kamera, gambarnya lucu ya, kelihatan pro banget. Tapi memang belum di pairing dengan smartphone, jadi belum bisa buat dipakai remote camera shutternya. Dan ada pemutar musik juga. Maksudnya pemutar musik adalah remote control buat media player ya. Dia sendiri tidak punya storage, jadi tidak bisa memainkan musik mandiri, tapi mengatur playback di smartphone kamu. Lalu ada breathing exercise, dan mentok habis. Nah, kalau ditekan yang atas, kemanakah kira-kira dia akan masuk? Atau tekan dan tahan? Ya, tekan dan tahan akan masuk ke mode exercise ya. Ada berjalan, berlari, bersepeda, lompat tali, bulu tangkis, basket, sepak bola. Tidak ada berenang sayangnya. Dan kita akan masuk ke menu lengkapnya sekarang. Ada suhu. Oh iya, ini latihan ya yang icon ini tadi. Ada detak jantung, heart rate, pengukur waktu tidur, pengukur jumlah langkah, ada games, pengaturan, ini breathing exercise, pemutar musik, kamera, cuaca, SPO2, blood oxygen, dan kembali ke pengaturan suhu. Kita mau lihat games kalau gitu ya. Ada dua, Youngbird sama 2048. 2048 ini asik loh buat dimainin. Nih, jadi geser. Ngerti nggak mainnya? Tuh. Ini buat killing time sih enak banget game ini. Terlebih di sebuah smartwatch ya.
yang interaksinya terbatas pada swipe kiri kanan atas bawah. Mantap. Satu lagi Yongbird, ini kayak Flappy Bird. Kalau ini sih saya tidak terlalu suka, tapi yang 2048 buat killing time oke banget menurut saya. Oke, sekarang watch face-nya. 1, 2, 3, 4, 5. By default ada 5 ya. Tapi mungkin nanti di aplikasi David kamu bisa tambahkan 100 lebih, janjinya Eagle. Sekarang saya mau pakai yang full color dulu nih, biar kelihatan layar berwarnanya seperti apa. Bagus ya. Nah, sekarang saya mau coba si ininya, dock charge-nya. Apakah magnetnya cukup kuat? Karena terus terang saya sering banget ngegantung smartwatch waktu dicas. Oke, tidak cukup kuat ya, karena memang bobotnya mungkin ini lumayan berat. Sekarang kita lihat yang Eagle Tempo 3. Eagle Tempo 3 bentuknya rounded rectangle seperti ini. Kita lepas plastiknya dan ada sebuah tombol di sisi kanan. Nanti kita akan lihat apakah dia rotary button atau bukan. Ya, sudah mulai menyala. Dan strapnya kerasa lebih simple ya dibanding yang tadi. Tadi aja udah simple banget. Dan ini lebih simple lagi. Lebih kecil lebar strapnya dan lebih polosan lagi. Masih sama sih feels dari bahan strapnya. Tidak ada kesan murahan meskipun memang tidak terasa premium juga, tapi ini soft di kulit dan juga lentur ya. Ya, ini dia sisi belakangnya, sama ada buat pengukur suhunya dan sensor serta lampu buat mengukur heart rate sama dengan mengukur oksigen ya. Model Tempo 3 waterproofnya sama dari Eagle. Dan kita lihat di sisi depan. Oke, muncul toggles. Seperti ini watch face pertamanya. Saya penasaran, bisa diputar nggak? Nggak. Jadi buat harga 359.000 kayaknya belum cukup ya. Production cost-nya buat bikin rotary knob. Atas ke bawah, toggle seperti ini. Sudah sangat lumrah ya berarti ya UX-nya. Kalau dari kiri ke kanan, menu lengkapnya dalam bentuk, apa sih namanya ini? Chessboard gitu ya. Kayak di Apple Watch, tapi kalau dari bawah ke atas, menu lengkap dalam bentuk list. Dari kanan ke kiri, ini adalah quick menunya. Suhu, olahraga, tidur, detak jantung, latihan, dan cuaca. Kamera ada juga, pemutar musik ada juga, dan sudah mentok. Oke, cuma ini nggak bisa di swipe, nggak bisa di pinch ya. Sorry, nggak bisa di pinch si menunya, jadi kamu cuma bisa geser-geser gini aja. Tapi marilah kita masuk dari menu lengkap yang berupa list aja dulu. Pesan, olahraga, tidur, latihan, detak jantung, SpO2, cuaca, kamera, pemutar musik, bernafas, permainan, center, dan pengaturan. Permainannya, oh beda lagi dari yang Tempo 3 Style. Ini geser-geser buat main kapal. Ini kalau di Nintendo dulu apa sih namanya? Galaxian ya? Apa Galaga? Wah, ketahuan umurnya. Bahas Nintendo. Kemudian kita lihat di pengaturan ada stopwatch, alarm, hitung mundur, kecerahan, getar, mati, teater, reset, matikan, tentang, dan app QR code. Sekarang kita kembali ke home screen buat lihat watch face-nya. Ada 5 juga. Ini yang paling berwarna sejauh ini. Kita akan kembali dengan aplikasi David dan juga pilihan watch face yang tersedia buat kedua smartwatch ini ya. A few moments later. Sudah terinstall dan sudah connect ke Tempo 3 Style, dan waktu pairing tidak perlu konfirmasi apa-apa. Itu adalah salah satu kekurangan dari smartwatch terjangkau yang menggunakan aplikasi generik seperti David ini ya. Jadi kalau mau pairing otomatis pair, padahal bisa jadi kan yang nge-pair smartphone orang lain misalkan. Nah itu rada bahaya. Kemudian kita lihat watch face-nya buat Tempo 3 Style. By default ada 5 dan bisa diedit ternyata ya yang gambar ya. Bisa pakai gambar kita sendiri dan atur-atur posisi dan warna tulisannya. Sekarang kita lihat more watch faces. Discover more exciting watch face. Entah kenapa kalau pakai WiFi rumah saya, watch faces sering nggak muncul. Di sini, kemudian di Huawei Health juga sama, suka pada nggak muncul. Dan kita bisa lihat ya, banyak watch face yang menarik, warna-warni, dan juga informatif yang bisa digunakan di smartwatch ini. Katanya ada 100 lebih.
Dan ini masih loading ke bawah. Bentar, saya mau install yang berwarna aja ini. Sudah berubah, padahal tadi belum 100% ya di smartphone-nya. Dan ini kalau full color ya. Nih lihat, warnanya keluar semua. Dari pinggir juga warnanya tidak berubah banyak dibandingkan dari depan. Kuning masih kelihatan kuning, mint masih kelihatan mint, kemudian abu-abu masih sama. Walaupun memang rada reflektif ya kaca depannya. Jadi kelihatan rada kurang cerah dari pinggir. Tapi warnanya tidak banyak berubah di mata saya. Nah, sekarang abis watch face kita akan lihat fitur apa lagi yang ada di aplikasi David ini buat kedua smartwatch ini. Harusnya sama ya kalau ini ya, mau smartwatchnya yang style atau yang mode 3 biasa, fiturnya sama sih di aplikasinya. Notification kita bisa pilih, banyak banget tuh aplikasi yang bisa di forward notifikasinya ke smartwatch ini. Sementara other nggak bisa dipilih satu-satu, jadi bulk ya, pilih semua atau tidak sama sekali. Ada alarm juga ternyata, tapi hanya bisa disetting dari aplikasi David di smartphone ya. Dan shutter kamera. Oke, begitu masuk ke shutter kamera di aplikasi David, si smartwatch-nya juga langsung masuk ke menu buat shutter ini. Dan ada delay atau countdown timer 3 detik ya buat pengambilannya. Coba saya goyang-goyang. Oh, digoyang-goyang juga bisa. Kadang kan kita sibuk nih tangannya, satu megang handphone, yang satu lagi mungkin ngapain, nggak bisa buat mencet jam kita, jadi digoyang-goyang aja, dan itu sudah berhasil buat ambil foto ya. Others, find device, getar-getar. Time format bisa diganti, unit system juga, do not disturb ada di sini, reminders to move ini ada di sini ya, sedentary reminder. Kemudian kita bisa atur juga buat penghitungan detak jantungnya biar continuous, dan penghitungan suhu juga biar continuous. Setelah connect ke aplikasi, otomatis jadi bahasa Inggris, padahal defaultnya tadi bahasa Indonesia. Tapi tenang, ada Indonesia kok tuh paling bawah di situ ya. Dan auto lock, nah ini si screen time out-nya tadi cepet banget, memang 5 detik, dan bisa di set paling lama jadi 20 detik di sini. Quick view. Oh iya, kita belum cek ininya ya, raise to wake-nya ya. Oh, heart rate warning ada nih di sini, cuma yang suhu tidak ada. Kemudian ada pengingat minum juga. Lalu ada physiological cycle reminder, jadi buat manajemen menstruasi, pregnancy condition, and gender health katanya. Walaupun detailnya seperti apa saya belum tahu juga. Dan apakah ada upgrade firmware? Tidak ada. Nah, baru add lagi, langsung muncul Tempo 3 Style dan Tempo 3. Connectingnya sih cepat, cuma memang tidak ada konfirmasi di situ untuk proses pairing ini. Connected sudah, dan kita lihat watch faces-nya yang buat Tempo 3 ini, more. Tunggu loading ya, karena saya nggak pakai wifi. Kalau pakai wifi malah nggak ke-load terus. Banyak banget watch face yang menarik hati dan mata. Full color gini ya. Saya suka sengaja pasang yang full color, kenapa? Karena biar kelihatan si kualitas layarnya seperti apa. Nih, yang ini, gimana nggak full color nih? Ya, ini dia Eagle Tempo 3 Style. Bentar, belum mati layarnya. Mati. Oke, ada delay buat raise to wake-nya, tapi cukup lah ya. Jadi ketika kita mengangkat pergelangan tangan kita, bentar. Mengangkat, udah mati. Mengangkat, oh cukup cepat sih segitu mah ya. Jadi kondisinya tergantung juga sih, dia mendeteksi gerakannya. Delay-nya ada kerasa tapi tidak terlalu signifikan juga. Cukup lah ketika kita mengangkat pergelangan tangan kita dari bawah, menghadapkan ke wajah, dan layarnya menyala buat kita bisa lihat jam berapa saat itu ya. Tuh, bisa dilihat juga layar berwarnanya, keluar banget warnanya. Buat level harga Rp359.000, ini oke juga sih. Pertama dari bahan ya, build quality, kerasa lah kalau ini tidak murahan, walaupun memang tidak premium juga finishingnya, tapi bahannya terasa berkualitas, termasuk materialnya yang kerasa smooth di tangan, lembut. Ini cukup dingin, kayaknya logam juga si framenya, dan buat level harga segini menggunakan logam, mantap banget ya. Dan ini juga fiturnya lengkap, bisa ngukur suhu tubuh, suhu permukaan dan suhu tubuh. Kemudian bisa hitung heart rate dan juga blood oksigen.
Ini terlalu kecil angkanya. Sambil kita ukur kalau gitu ya. Kemudian juga bisa jadi remote camera shutter sama music remote control. Ada breathing exercise juga, sementara buat aktivitas olahraga yang bisa dilakukan memang tidak terlalu banyak, termasuk tidak ada berenang meskipun ini sudah waterproof IP67. Tapi yang menarik adalah buat yang bulat ini ada gamenya 2, dan yang 2048 itu gamenya menurut saya kepake banget buat killing time. Oke, sip, ini dia 2 smartwatch barunya Eagle. Ini Eagle Tempo 3, harganya Rp359.000. Layarnya 1,63 inci, kemudian Bluetooth 5.0, dan punya fitur yang cukup lengkap ya. Fiturnya keduanya sama, bisa ukur suhu, ukur heart rate, dan juga ukur blood oxygen. Kemudian remote music player, kemudian remote camera shutter, alarm juga bisa, tapi dari aplikasi David di smartphone-nya, dan punya watch face yang banyak dan colorful seperti ini. Kalau bahan sih bagi saya ini keren, dan kita bisa lihat juga nih, untuk layar sudah jauh lebih responsif dibandingkan seri Tempo yang sebelumnya. Reproduksi warna layarnya juga bagus. Satu lagi. Dan ini punya menu yang kayak gini. Bisa dilihat pergerakan menunya mengikuti jari saya. Ya, udah responsif ya. Tidak ada masalah dengan touchscreen, dan build quality-nya bagus buat level harganya. Yang mana yang kotak ini harganya Rp359.000 saja, dan yang suka tetap yang bulat silakan tambah Rp70.000 saja jadi Rp429.000 buat dapatkan Eagle Tempo 3 Style. Yang ini Eagle Tempo 3. Link pembelian akan saya sertakan di deskripsi videonya sampai di sini. Thanks for watching dan mantap Eagle. Kualitas produknya meningkat terus dan harganya tetap bersaing ya. Oke, mantap. Brand pada larang nih, dekat Cimahi lah. Sip, gitu aja video kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa bersyukur biar harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia. Dari kota Cimahi, gue pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.